Pernah kepikiran nggak apa yang sebenarnya terjadi di tubuh Anda kalau diabetes diobati dengan insulin? Apa bisa sembuh atau justru ada efek samping yang tak pernah Anda bayangkan? Nah, di video ini kita akan menjawab semua pertanyaan itu. Dan bukan hanya itu, ada bonus juga. Saya akan kasih tahu apa yang terjadi pada seorang diabetes yang berhenti pakai insulin. Jadi, tonton sampai selesai karena di akhir video Anda akan tahu apa sebenarnya alternatif terbaik untuk menangani diabetes Anda. Selamat datang pada YouTube channel Solusi Diabetes. Kalau Anda baru di sini, izinkan saya perkenalkan diriku dulu. Nama saya Dominic, seorang coach dan penasehat kesehatan spesialis metabolisme khususnya diabetes. Dulu saya juga mengidap diabetes dengan kondisi yang cukup parah. Gula darah saya mencapai lebih daripada 400 dan HbA1c di atas 10. Namun setelah menjalani perubahan gaya hidup, saya berhasil bebas dari diabetes selama 9 tahun terakhir. Berdasarkan pengalaman pribadi dan pengetahuan saya sejak tahun 2020, saya beserta tim telah membantu ratusan orang mengatasi diabetes mereka melalui edukasi gratis. Saya juga merupakan pendiri komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia. Tujuan dari channel ini adalah memberikan edukasi gratis kepada masyarakat Indonesia tentang cara mengendalikan dan bahkan mengatasi diabetes tanpa obat atau herbal, hanya dengan diet, perubahan gaya hidup, dan olahraga. Mari kita bersama-sama kalahkan diabetes. Di Indonesia, banyak pengidap diabetes yang sehari-hari mengandalkan suntikan insulin untuk mengendalikan gula darah mereka. Tapi tahukah Anda, sebenarnya hanya sebagian kecil yang benar-benar membutuhkan insulin. Bagi pengidap diabetes tipe 1, suntik insulin memang satu-satunya jalan karena tubuh mereka sudah tidak bisa lagi memproduksi insulin. Namun, dari puluhan juta pengidap diabetes di Indonesia, hanya sekitar 1-2% yang termasuk diabetes tipe 1. Yang lain tipe 2 semua. Artinya dari 100 orang pengidap diabetes, paling banyak hanya 1 atau 2 yang tipe 1. Untuk mayoritas pengidap diabetes tipe 2, suntikan insulin biasanya tidak dibutuhkan dan malah bisa merugikan dalam jangka waktu panjang. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut tentang perbedaan diabetes tipe 1 dan tipe 2, saya sudah punya video lengkap yang membahasnya secara detail. Link ke video tersebut ada di bagian deskripsi dan komentar dari video ini. Di video ini kita fokus pada pengidap diabetes tipe 2 saja. Sebelum kita membahas efek suntik insulin bagi pengidap diabetes tipe 2, perlu diketahui bahwa memang ada sebagian kecil pengidap diabetes tipe 2 yang memang membutuhkan suntikan insulin. Ini biasanya terjadi karena diabetes mereka sudah terlalu lama tidak ditangani dengan tepat sehingga tubuh mereka sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin lagi. Biasanya pasien seperti ini menjadi sangat kurus. Namun golongan ini sangat kecil, hanya beberapa persen dari semua pengidap diabetes tipe 2. Kita kembali ke pembahasan efek suntik insulin. Untuk memahami inti permasalahan, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya insulin itu. Insulin adalah hormon yang diproduksi di pankreas di dalam tubuh kita. Salah satu peran utama hormon ini adalah mengatur kadar gula darah. Insulin bekerja seperti kunci yang membuka sel-sel di tubuh kita sehingga gula darah bisa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan energi.
Anda juga perlu paham bahwa diabetes tipe 2 bukan penyakit yang muncul tiba-tiba. Justru, diabetes sudah berkembang selama 5, 10, bahkan 15 tahun sebelum gejala-gejala mulai terlihat. Saat diabetes masih di dalam tahap awal, kadar insulin di tubuh kita mulai naik secara pelan-pelan. Sedangkan kadar gula darah masih terlihat normal. Karena sel-sel menutup pintu untuk glukosa, tubuh kita memproduksi lebih banyak insulin. Dengan adanya lebih banyak insulin, maka sel-sel semakin nggak mau buka pintunya untuk terima gula darahnya. Akhirnya kita masuk ke dalam lingkaran setan. Tubuh memproduksi lebih banyak insulin, tapi sel-sel kita justru semakin kebal terhadap insulinnya. Secara medis, kondisi ini disebut resistensi insulin. Saat resistensi insulin ini sudah parah, barulah muncul diabetes. Nah, dari sini seharusnya sudah jelas bahwa diabetes bukan disebabkan oleh kurangnya insulin, namun justru karena kelebihan insulin. Untuk mengendalikan diabetes, kita perlu mengembalikan kepekaan sel-sel terhadap insulin. Dengan kata lain, kita harus mengatasi resistensi insulin ini. Dan untuk itu, banjiran insulin di tubuh perlu dikendalikan. Tapi apa yang sering terjadi? Dokter justru menambah insulin dengan menyarankan suntikan insulin untuk pasien. Bisa Anda tebak apa yang terjadi pada sel-sel yang sudah kebal terhadap insulin? Betul, mereka menjadi semakin kebal, artinya resistensi insulin semakin parah. Akibatnya, dosis insulin yang dibutuhkan menjadi lebih tinggi. Dan inilah yang sering terjadi pada banyak pengidap diabetes yang ditangani dengan insulin. Biar tahu aja ya, ini bukan sekedar teori saya. Semua yang saya sampaikan di video ini sudah diterima di kalangan ilmuwan dan di dunia akademis. Ini bukan hal yang lagi diperdebatkan. Masalahnya, ilmu medis sangat konservatif dan bergerak dengan sangat pelan-pelan. Jadi, butuh waktu bagi pemahaman bahwa menangani diabetes tipe 2 dengan insulin kurang tepat untuk benar-benar sampai ke dokter di lapangan, terutama di Indonesia. Di dunia barat, sudah jarang pengidap diabetes tipe 2 yang disarankan untuk memakai insulin. Anda mungkin bertanya, kalau insulin bukan strategi yang tepat, apa yang lebih baik? Sabar, saya akan jelaskan cara yang lebih bijak. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu efek samping lain dari kelebihan insulin. Para pemirsa mungkin sudah tahu penyebab kematian utama baik di Indonesia maupun di luar negeri adalah penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung atau stroke. Nah, riset menunjukkan bahwa hampir semua pasien yang mengalami serangan jantung atau stroke memiliki kadar insulin yang berlebihan. Jadi, dengan suntikan insulin, risiko serangan jantung atau stroke bisa meningkat. Maaf ya, daftar kelemahan dari strategi menangani diabetes tipe 2 dengan insulin belum selesai di sini. Boleh saya tambahkan satu lagi? Salah satu fungsi insulin selain mengatur kadar gula darah adalah mengatur kadar lemak. Begini ceritanya, tubuh kita menyimpan banyak lemak sekeliling tubuh sebagai cadangan bensin atau bahan energi. Jika kadar insulin terus-menerus tinggi, tubuh kita cenderung menyimpan lemak daripada melepaskan untuk dipakai buat bikin energi. Penumpukan lemak ini sangat bertentangan dengan proses mengatasi atau mengendalikan diabetes. Karena riset menunjukkan bahwa pengidap diabetes perlu mengurangi lemak di dalam tubuh untuk mengendalikan penyakitnya.
Dengan suntikan insulin, proses pembongkaran lemak justru terhambat. Nah, inilah alasan lain mengapa suntik insulin pada pengidap diabetes seperti memadamkan api dengan bensin. Dengan suntikan insulin, diabetes justru cenderung memburuk seiring waktu, begitu pula dengan komplikasi terkait. Sebagian komplikasi ini sebenarnya disebabkan oleh tingginya kadar insulin, bukan oleh gula darah yang tinggi. Masih ada beberapa alasan lagi mengapa suntik insulin pada pasien diabetes tipe 2 kurang bijak. Tapi saya merasa pemirsa lebih ingin tahu alternatif lain selain suntik insulin. Ada beberapa obat lain yang bisa Anda gunakan dan memang dunia medis menawarkan obat buat nurunin gula darah. Saya tidak akan membahasnya di video ini karena ada beberapa video lain yang sudah membahas obat-obat ini secara detail. Tapi ada satu hal yang Anda perlu benar-benar paham tentang obat. Tidak ada satupun yang benar-benar bisa menyembuhkan diabetes. Semua paling bisa meredakan gejala saja. Tapi itu bukan berarti Anda harus putus asa. Diabetes tetap bisa dikalahkan, bahkan dituntaskan, dan itu bisa dilakukan tanpa obat atau herbal. Bagi kebanyakan penderita diabetes, hal ini bisa dicapai hanya dalam beberapa bulan saja. Di komunitas kami misalnya, sudah ada ratusan orang yang berhasil lepas dari cengkraman diabetes dan menikmat kembali hidup tanpa komplikasi terkait. Bagi teman-teman yang ingin lepas dari insulin dan kendalikan atau bahkan atasi diabetes dengan gizi dan nutrisi yang benar, serta perubahan gaya hidup, kami di sini sudah sediakan ilmunya tanpa biaya dan tanpa persyaratan apa-apa. Kalau Anda ingin mendapatkan bimbingan gratis tentang bagaimana menangani diabetes Anda, silahkan hubungi kami lewat WhatsApp kami. Nomor WhatsApp-nya silahkan lihat pada bagian deskripsi dan bagian komen dari video ini. Cuman maaf sebelumnya kalau kami terpaksa menolak untuk membantu Anda. Soalnya kapasitas kami untuk membantu terbatas. Setiap hari ada puluhan orang yang ingin dapat bimbingan gratis, maka kami tidak mampu layani semua. Ayo, tunggu apa lagi? Dalam beberapa bulan saja, Anda juga sudah bisa menikmati kehidupan bebas diabetes dan komplikasi terkait. Gratis kok. Di awal video, saya sudah janji akan kasih tahu Anda bagaimana seorang pengidap diabetes berhasil stop menggunakan insulin dan apa yang akan terjadi setelahnya. Karena kisahnya dia sedikit panjang, silahkan simak video yang satu ini. Seru ceritanya.